Bab 41. Sesampainya kembali ke kota kenangan pada sore harinya, dia memberikan perintah kepada Elsiana untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Kemudian dia menyendiri dalam ruangan, mengeluarkan 9 gulungan surga dan mulai mempelajarinya. Arif membolak-balik buku itu dengan santai. Dia menyadari bahwa itu adalah buku yang sangat langka. Namun setelah membukanya beberapa halaman, dia tidak tertarik mempelajari geomansi atau kedokteran. Sebaliknya, perhatiannya tertuju pada bagian seni bela diri dan mulai mengikuti teknik pernapasan yang diajarkan di dalamnya. Akhirnya dia menemukan trik untuk menguasainya setelah mengulangi teknik pernapasan tersebut ratusan kali. Akhirnya dia merasakan bahwa kemampuannya telah meningkat secara signifikan setelah 1 jam berlatih dengan sabar. Sementara energi dalam tubuhnya meningkat pesat dia rasakan. Arif sangat gembira. Jika dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu mempelajarinya, dia yakin bisa mengalahkan para ahli di keluarga Suryadi. Awalnya, ia tak berani mengungkap jati dirinya karena ia tahu dirinya tidak bisa melawan para ahli di keluarga Suryadi. Oleh karena itu, dia akan selalu hindari dan bersembunyi dari mereka yang mencarinya. Sekarang, dia dipenuhi dengan keyakinan di hatinya. Saat itu, di rumah keluarga Suryadi di Buktenang. "Bu, ada kabar tentang Arif?" Seorang pria parubaya berdiri di depan seorang wanita elegan. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke arah wanita tersebut. Wanita itu memakai riasan halus dengan perhiasan emas dan perak menutupi seluruh tubuhnya, memberikan pesan pada dirinya bahwa wanita tersebut adalah wanita kaya. Setiap tindakannya memancarkan aura anggun dan mulia. Orang awam bahkan tidak berani menatap matanya jika bertemu dia. "Di mana bajingan itu bersembunyi?" Wajahnya berkedut dan dia menatap pria baya itu setelah bertanya. "Dia di kota kenangan." Pria itu menjawab. Ekspresi mengejek muncul di wajah wanita itu. Dia mengejek dengan dingin. "Jadi dia bersembunyi di tempat terpencil seperti itu. Tidak heran saya tidak dapat menemukannya selama bertahun-tahun ini." Kilatan ganas muncul di matanya. "Kirimkan seorang untuk menangkapnya kembali. Bajingan tidak sah seperti dia tidak pantas mewarisi aset keluarga Suryadi yang miliaran bahkan triliunan ini." "Bagaimana jika dia menolak, Bu?" tanya pria parubaya tersebut dengan kening berkerut. "Lumpuhkan dia, bajingan tidak bisa melawan." Wanita itu menjawab dengan bentakan kejam. "Baik, Bu," pria itu menjawab sebelum pergi. Sepeninggalnya, wanita tersebut berjalan menuju jendela Prancis dan berdiri di sana beberapa saat. Tiba-tiba ia berteriak, "Pelayan, cepat kemari!" Seorang pelayan bergegas masuk dan membungkuk. "Apa yang bisa saya bantu, Bu?" "Siapkan jet, aku akan pergi ke penjara kiamat sekarang." Wanita itu memerintah kepada pelayan. "Siap, Bu." Pelayan itu mengangguk dengan cepat sebelum berlari keluar dengan cepat untuk menjalankan perintah. Penjara kiamat adalah penjara paling menakutkan di seluruh dunia saat ini. Itu dijuluki sebagai nerakanya dunia. Meskipun tidak memiliki afiliasi resmi, penjara itu adalah penjara yang dibentuk oleh beberapa organisasi yang paling menakutkan. Para tahanan di penjara kiamat semuanya adalah orang-orang hebat. Mereka semua adalah orang-orang menakutkan yang dapat mengancam kekuatan-kekuatan utama di dunia. Penjara ini dibangun di sebuah pulau tak bernama di tengah lautan luas. Terletak 1000 meter di bawah tanah, oksigen di penjara kiamat sangat rendah. Rata-rata orang tidak akan bisa tinggal lama jika dipenjara di sana. Wanita kaya itu naik jet pribadi ke pulau yang tidak bernama tersebut. Setelah bertemu dengan direktur penjara, dia mengeluarkan kartu kredit yang berisi $10 juta dan memberikannya kepadanya. "Saya ingin bertemu Harry Suryadi di lantai 18. kata wanita itu tegas. Ekspresi direktur penjara berubah ketika dia berkata, "Bu, Harry Suryadi adalah tahanan paling berbahaya di penjara kiamat. Anda tidak dapat mengunjunginya hanya dengan 10 juta saja." Sambil mengerutkan kening dia bertanya, "Kalau begitu berapa yang dibutuhkan supaya cukup?"
Direktur penjara mengangkat 5 jari ke wajahnya. Setidaknya 50 juta. Jika terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa menanggung akibatnya. Nilai tanggung jawab itu setidaknya 50 juta. Setelah ragu-ragu sejenak, wanita itu mengangguk. Baiklah kalau begitu. Sambil menyimpan kartu 10 juta itu, dia mengeluarkan kartu kredit lain dan memberikannya kepada direktur tersebut dengan wajah masam. Direktur penjara memeriksanya sebentar. Setelah memastikan jumlah yang disimpan di kartu itu benar, dia meminta staf untuk membawanya ke penjara. Jarak kiamat berada 1000 meter di bawah tanah. Namun itu baru level pertama, sedangkan tingkat ke-18 lebih dalam 200 meter lagi. Meski begitu, jika mereka turun lebih jauh lagi, udaranya akan menjadi terlalu tipis. Meskipun wanita kaya itu bukan orang biasa, dia tidak berani melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu di lantai pertama sampai staf membawakan Hari Suryadi ke depannya. Segera penjaga penjara mendorong seorang pria parubaya berjalan ke arahnya. Pria parubaya itu memiliki tinggi 185 cm, dengan rambut acak-acakan. Tampak janggut tidak terawat di dagunya. Ada aura otoritas bawaan dalam tatapannya. Setidaknya ada 10 rantai logam yang melilit tubuhnya, masing-masing sebesar rantai kapal, dengan panjang 200 meter dan berat 500 kg. Ujung rantai tersebut dihubungkan ke saklar listrik di lantai 18. Rantai logam itu bukanlah besi biasa. Itu ditempa dari logam langka yang diperoleh dari kerak bumi. Oleh karena itu rantainya sangat berat dan kuat. Namun, pria itu tampaknya tidak terpengaruh oleh hal itu. Rantai logam di tubuhnya dianggapnya sebagai tali rotan. Bab 42. Susan, kenapa kamu kemari? Ketika Hari melihat wanita kaya itu berdiri di luar gerbang besi, dia memanggilnya dengan acuh tak acuh. Hari, apa kamu ingat apa yang kukatakan padamu saat aku mengirim ke penjara kiamat ini? Melihat Hari, tatapan mengejek muncul di matanya. Wajah Hari berkedut sebentar. Namun dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia diam. Saya mengatakan ketika saatnya saya akhirnya menangkap bajingan tidak sah, Arif sialan itu, saya akan mengunjungi Anda secara pribadi, kata Susan. Hari menyeringai. Kamu baru menangkapnya setelah 8 tahun? Sepertinya keluarga Suryadi sudah hancur di tanganmu. Kamu tidak bisa memimpin keluarga ini dengan baik. Kamu tidak kompeten. Ekspresi Susan berubah. Lalu dia membentak dengan keras. Itu semua karena kamu, sehingga aset likuid keluarga Suryadi telah dipindahkan ke kartu Arif. Itu sebabnya keluarga Suryadi jatuh ke kondisi seperti sekarang ini. Sambil mendengus dingin, Arif mengejek. Tahukah Anda bagaimana situasi keluarga Suryadi ketika diserahkan dari ayah saya kepada saya? Saat itu keluarga Suryadi nyaris tidak mampu bertahan. Bahkan di keluarga lapis kedua, kami adalah salah satu yang terlemah. Namun dengan usaha saya berhasil membawa keluarga Suryadi menjadi salah satu keluarga teratas di negara ini. Kami bahkan masuk dalam jajaran 5 keluarga teratas di kota Bengkenang. Namun kamu, apa yang telah kamu lakukan? Kamu masih menyangkal bahwa kamu itu hanya sampah? Wajah Susan memerah karena marah. Namun seringai dingin muncul kembali di wajahnya saat dia dengan sinis berkata, kamu memang sangat hebat, tapi akhirnya apa? Pada akhirnya kamu masih dikurung di penjara kiamat olehku, kan? Hari tidak menanggapi hal itu. Bagaimanapun, ini memang merupakan cacat terbesar dalam hidupnya. Meskipun dia selalu berhati-hati, dia tidak pernah menyangka Susan akan lebih kejam menikam dari belakangnya. Dia telah membubuhi bagian pribadinya dengan obat-obatan. Ketika dia mabuk dan tidur dengan Susan, barulah dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkapnya dan dilumpuhkan. Jika tidak, bahkan jika Susan memanggil semua ahli-ahli di keluarga Effendi, dia tidak akan dikalahkan. Hari jarang mengagumi siapapun dalam hidupnya. Namun berbeda dengan istrinya, Susan merupakan pengecualian. Apakah kamu tidak mengkhawatirkan aku akan menangani bajingan tidak sah itu? Susan memandang Hari dengan nada menggoda dan mengejek.
Hari tetap diam. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, namun dalam hati kecilnya sebenarnya dia sangat khawatir. Dia tahu bahwa untuk keselamatannya putranya, dia tidak boleh melakukan hal yang membuat Susan marah. Kamu jangan khawatir, bagaimanapun juga dia adalah putra kandungmu, dan aku adalah ibu tirinya. Aku pasti akan berbelas kasihan padanya. Namun karena dia mengambil aset likuid keluarga Suryadi yang bernilai ratusan miliar dolar dan bersembunyi di kotak kenangan, karena perbuatannya itu keluarga Suryadi telah jatuh dalam jajaran keluarga lapis kedua. Ini semua adalah karena dia dan dia harus bertanggung jawab. Sambil menyeringai, Susan melanjutkan, meskipun demikian, saya juga bukan orang yang kejam. Yang akan saya lakukan paling berat adalah mematahkan anggota tubuhnya, mengebiri dia dan membiarkan dia menghabiskan sisa hidupnya dengan damai di tempat tidurnya menjadi manusia vegetatif. Jantung Harry berdetak kencang mendengarnya. Seketika muncul aura membunuh di matanya. Dia yakin Susan pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Dia tahu Susan wanita kejam dan licik. Lepaskan dia, saya akan menyetujui semua permintaan Anda. Sambil menggertakkan gigi, dia berkata dengan menahan amarah di dadanya. Nah, itu baru lelaki pintar. Susan tertawa senang mendengarnya. Aku yakin kamu adalah pria yang pintar, dan walaupun sudah di penjara selama ini, kepintaranmu tentu tidak akan luntur. Susan menyeringai ke arah Harry. Bersambung. Terima kasih kepada sobat semua yang telah mendukung perkembangan channel kami ini. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.